Banyak yang bertanya, KPI Nusantara dukung siapa? Dukung nomor 2 apa nomor 3? Saya jawab dukung semuanya. Saya dukung Pak Prabowo, saya dukung. Pak Ganjar saya dukung. Saya doakan semuanya mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan jadi semua. Saya netral. Punya saya netral, saya dukung semuanya. Kalau Pak Ganjar yang jadi, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memimpin Indonesia yang lebih maju. Kalau Pak Prabowo yang jadi, ya saya ucapkan alhamdulillah juga. Mudah-mudahan bisa melanjutkan program-program besarnya Pak Jokowi. Jadi saya netral. Saya di tengah-tengah. Yang tidak netral, saya ke yang nomor 1, saya nggak netral. Saya nggak memilih nomor 1. Apa alasannya? Yang pertama, reputasinya nggak baik. Nggak bagus. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah cari argumentasi yang sulit-sulit. Pilkada DKI 2017 menurut saya udah cukup. Sangat cukup, lebih dari cukup untuk dijadikan alasan tidak memilih nomor 1. Lah iya, bagaimana mungkin dia bekerja sama dengan kelompok radikal, bekerja sama dengan kelompok yang menggunakan agama sebagai alat politik, politik identitas, mengkafir-kafirkan pesaingnya, mengancam para pendukungnya untuk tidak disolatkan di masjid. Itu kan berbahaya sekali. Yang begitu-begitu gak saya dukung. Pokoknya siapapun yang berkomplot dengan kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok teroris, tidak mungkin saya dukung. Nah, kalau yang itu saya tidak netral, saya nggak bisa netral, pasti saya lawan. Dan saya mendukung yang sebaliknya, yakni orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak setuju, yang melawan dengan kekuatan intoleran, radikal, apalagi terorisme. Nah, kalau demikian, mari bersama-sama dukung. Jangan pernah bekerja sama dengan kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok teroris. Yang begitu-begitu tidak cocok menjadi pemimpin Indonesia. Berbahaya Indonesia, nanti Indonesia itu negara yang mempunyai banyak banget perbedaan, beda agama, beda suku, beda budaya. Yang paling pas prinsip yang sudah kita miliki itu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu yang harusnya dijaga, jangan sampai dirusak. Nah, kalau model-model kelompok yang ingin menjadikan negara agama itu kan ingin memberangus Bhinneka Tunggal Ika, itu ingin merusak prinsip-prinsip kita di dalam ber-NKRI. Yang kayak gitu itu harus dilawan, wajib hukumnya. Karena membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Ya, kalau nomor 1 saya nggak dukung. Malah saya lawan gitu ya. Ya kan reputasi itu lah, nggak usah jauh-jauh. Dia menikmati hancurnya Bhinneka Tunggal Ika yang digelorkan oleh kelompok-kelompok di belakang dia waktu pilkada DKI. Ya, yang itu saya nggak netral, saya tidak dukung. Tapi untuk nomor 2, nomor 3 saya dukung semua. Saya doakan semua, mudah-mudahan jadi semua. Pak Prabowo bagus, Pak Ganjar bagus. Ya, tinggal pinter-pinternya saja lah. Pinter-pinternya Pak Prabowo, Gibran, bagaimana merayu pemilih, bagaimana agar bisa dipilih oleh rakyat Indonesia, oleh ibu-ibu, oleh mak-mak, oleh mbak-mbak, oleh para ABG, sehingga bisa memenangkan syukur-syukur 1 putaran. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan di video sebelum ini. Saya setuju kalau 1 putaran saja lebih efisien, efektif, nggak boros, baik boros waktu maupun boros anggaran negara. 17 triliun loh yang bisa dihemat oleh negara kalau 1 putaran. Nah, ya eman-eman kan lebih baik 17 triliun untuk membiayai pos-pos anggaran negara yang lain yang lebih penting untuk kemiskinan. Untuk saya juga boleh. Saya nggak usah 17 triliun lah. Ya, 1 triliun aja nggak apa-apa. 1 triliun. 1 miliar aja saya belum pernah pegang, 1 miliar.
Ya, itu dia. Begitu juga Pak Ganjar saya dukung. Silakanlah Pak Ganjar berkampanye lah yang baik, yang santun-santun. Anak-anak muda loh Pak itu belum tersentuh loh. Anak-anak Gen Z, netizen, pemilih pemula itu belum tersentuh. Selami apa yang mereka sukai, apa yang mereka inginkan. Nanti setelah itu bagaimana kampanye yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, baru nanti ada simpati dari mereka. Ya, kampanye dengan cara-cara logis, ilmu pengetahuan, intelektualisme itu kan cocok untuk mahasiswa ke atas. Tapi untuk Gen Z nggak mudeng mereka. Gen Z dunianya berbeda, BG sekarang dunianya berbeda. Nah, kalau Pak Prabowo sudah cukup bagus tuh. Lanjutkan itu joget-joget gemoy itu agak masuk dengan budaya ABG hari ini yang suka joget TikTok gitu loh. Ya, pemilu kan persoalannya kan bidding pemilih. Semakin banyak jumlah pemilihnya, walaupun mereka mungkin tidak berpikir secara intelektual, menang. Walaupun dipuji oleh 100 profesor doktor ya, akademisi, 100 profesor doktor menilai Pak Ganjar bagus semua, mantap jos. Ya. Tapi kemudian tidak dipilih oleh 1000 Gen Z yang sama sekali tidak tahu apa itu dunia akademis, ya kalah. Itu pemilu. Ya memang mau tidak mau memang adanya begitu kok. One man one vote dimenangkan oleh jumlah suara terbanyak. Makanya jangan terbuai hanya dengan pujian-pujian kelompok akademisi, kelompok intelektual. Kelompok-kelompok arus bawah Gen Z itu juga harus disentuh. Apa maunya mereka itu loh. Itu ya, sekali lagi itu. Jadi pemilu ini pemenangnya ditentukan oleh jumlah suara pemilih terbanyak. Apa boleh buat ya. 1000 pemilih di pasar yang tidak tahu menahu apa itu visi misi, tapi memilih, itu masih lebih menang daripada pilihan 500 atau 700 atau 1000 kurang 1 para profesor doktor. Nah ya 100 profesor doktor sudah luar biasa memuji setinggi langit, tapi kalau ternyata kalah biddingnya, cara membuatnya bidding kan, suaranya gitu ya, oleh pemilih-pemilih lain yang di desa yang tidak tahu visi misi, tahunya adalah pakai perasaan, suka, cocok, karena dianggap sefrekuensi gitu, ya kalah itu loh. Ya apa boleh buat, itu konsekuensi pemilu langsung, pilpres langsung, kecuali kalau pemilunya, pilpresnya bayi perwakilan, yang milih hanya anggota DPR, MPR, itu beda. Ya sekali lagi saya tegaskan, saya mendukung semuanya, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Mudah-mudahan semuanya menang satu putaran. Kalau sudah menang satu putaran, siapapun yang kalah ya legowo. Dah, pertandingan sudah selesai, ya sudah selesai. Jangan kemudian dibawa-bawa di luar ring gitu loh ya. Nggak usah nuduh-nuduh pakai tuduhan tidak adil, masif, terstruktur dan lain sebagainya gitu. Oke, itu saja saya kira apa yang saya sampaikan. Sekali lagi yang terakhir, kecuali yang nomor 1 saya tidak mendukung. Yang pertama tadi karena reputasinya yang buruk terkait bagaimana harus merawat Bhinneka Tunggal Ika. Faktanya apa? Datanya apa? Faktanya adalah Pilkada DKI 2017. Dia membiarkan, bahkan menikmati kehancuran Bhinneka Tunggal Ika hanya demi kursi gubernur yang akan dinikmatinya. Itu saja buat saya cukup. Kalau mau ditambahi yang 2, alasannya dia tidak mendukung program besar negara Republik Indonesia, yakni IKN. Loh, IKN sudah menjadi program besar bangsa dan negara. Bukan hanya programnya Pak Jokowi, disetujui oleh DPR. Sudah menjadi undang-undang, ada dasar hukumnya. Kok ditolak? Lah besok kalau jadi, mau diratakan lagi itu proyek IKN yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, ya mubah duit negara. Hancur lebur nanti kalau modelnya begitu. Membangun negara hanya berdasarkan like and dislike pribadi. Nanti misalkan jadi, ratakan, dibatalkan proyek IKN. Nanti 5 tahun ke depan presiden baru lagi setuju lagi, dibangun lagi. Loh, bubar pasar negara ini kalau kayak gitu caranya.
Oke ya, dua alasan itu menurut saya sudah sangat cukup mengapa tidak mendukung nomor satu, Pilkada DKI Jakarta dan IKN. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.